Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Pemirsa, konstruksi 14 rumah susun untuk aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara dipastikan segera rampung. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, saat ini pengerjaan rusun dalam tahap penyelesaian meliputi penataan furniture serta pemasangan instalasi listrik dan air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan saat ini 8 tower bangunan telah rampung 100% dan mempercepat penyelesaian 6 rusun lainnya. Setiap rusun terdiri dari 60 unit tempat tinggal, masing-masing terdiri dari 3 kamar dengan luas tiap unitnya mencapai 98 meter persegi. Terkait peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, Basuki mengatakan pemerintah hanya menyediakan 3.880 undangan. Rinciannya 1.000 undangan acara pagi, 1.000 undangan sore hari, dan 380 undangan untuk memasuki main hall. Selanjutnya 1.500 undangan tambahan akan ditempatkan di Plaza Seremoni. Pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah, disesuaikan dengan waktu upacara di Jakarta. Pemerintah terus mempersiapkan sejumlah infrastruktur penting menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Terkini, pemerintah memastikan konstruksi 14 rumah susun untuk aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara segera rampung. Ya, untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono. Halo. Selamat pagi Mas Arief, selamat pagi Mbak Cica, apa kabar? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Ya Pak, kita lihat progres IKN saat ini. Menurut Bapak seberapa jauh progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN saat ini Pak? Apakah target-target utama telah tercapai sesuai dengan rencana awal nih Pak? Ya, kalau secara keseluruhan, sekarang dari Kementerian secara umum ya, PUPR sudah menyampaikan kurang lebih hampir 80 hingga 90% ya untuk penyelesaian infrastruktur dasar. Ini tentu kabar menggembirakan untuk menyambut terutama upacara Agustusan nanti tanggal 17 Agustus 2024. Artinya tinggal 2 mingguan ya untuk persiapan itu. Nah, tentu yang menjadi catatan adalah tadi dengan selesainya rumah susun misalnya tadi, apakah ASN yang akan ikut dalam upacara tadi akan segera datang atau berpindah ke IKN atau tidak. Ini yang pertama. Karena kalau kita lihat kan masih dalam tahap persiapan terutama rumah susunnya itu air bersih dan listrik ya. Ini tentu menjadi vital karena kalau tidak ada listrik dan air bersih bisa dipastikan rusun belum bisa siap dihuni. Artinya tentu ini juga ASN yang akan datang ke IKN terpaksa ditunda. Ini perlu segera kejelasan dalam waktu seminggu ke depan. Kedua tadi yang menjadi catatan adalah para tamu nanti ini apakah akan menginap di IKN Nusantaranya atau masih bertahan untuk diinapkan di Balikpapan misalnya ya, karena kesiapan infrastruktur tadi belum bisa dikatakan 100% pada saat Agustus nanti. Nah, secara umum yang juga perlu diperhatikan bagaimana kesiapan lokasi terutama di Sumbu Kebangsaan, terus kemudian Istana Presidennya dan juga bagian bangunan-bangunan pendukung nanti termasuk plaza tempat pelaksanaan upacara secara keseluruhan. Ini kira-kira itu yang diharapkan, termasuk juga dengan infrastruktur jalan dan transportasi ya. Yang kalau kita lihat secara umum nanti dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini harus sudah siap 100%. Kira-kira itu catatannya. Ya. Pak Nirwono, sebetulnya bagaimana sih Anda menilai kesiapan IKN ini untuk menyambut gelombang pertama kepindahan ASN? Dan sebetulnya kendala-kendalanya apa aja sih Pak? Ini yang membuat target ini tadi seperti Bapak sebutkan bahwa dalam Agustus besok tidak bisa mencapai 100% begitu Pak? Ya, ada 3 kendala di lapangan ya. Yang pertama tentu kita terkait dengan cuaca ya. Karena cuaca di lapangan juga bisa dikatakan hujan ya beberapa waktu ini sehingga tentu pelaksanaan di lapangan agak berkurang kecepatannya. Ini tentu berpengaruh terhadap progres pelaksanaan pembangunan. Tentu dalam kondisi seperti itu akan lebih aman kalau pekerjaan tadi tidak terlalu bisa cepat ya kondisinya. Itu yang pertama. Ya. Kedua juga yang menjadi masalah utama air bersih sebenarnya ya. Terutama air bersih tidak hanya di sekitar IKN sendiri, bagaimana juga kawasan di sekitarnya juga air bersih tadi tercukupi. Pada saat perjalanan juga harus mengantisipasi banjir nih, terutama Mbak Cica, Mas Arief. Karena kalau tidak ini juga menjadi catatan kalau sampai umpamanya tadi sekitar kawasan IKN-nya banjir. Ini tentu bukan berita yang bagus. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tentu adalah kondisi polusi udara ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan di tengah musim kemarau, pelaksanaannya juga cukup intensif ya. Polusi udara juga kemarin menjadi masalah utama di lapangan. Nah, 3 hal ini perlu segera dipastikan. Kenapa? Pada saat menjelang 1 minggu misalnya,
pada saat para tamu sudah mulai berdatangan, kemudian tim dari Jakarta sudah bersiap-siap untuk upacara, tentu pelaksanaan konstruksi agak turun ya, karena semuanya harus fokus dulu kepada persiapan pelaksanaan 17 Agustus. Nah, dengan demikian yang realistis, sisa pekerjaan yang belum bisa dituntaskan tadi baru bisa dikejar pasca 17 Agustus sampai dengan Desember 2024. Ya baik, berarti tadi tiga utama ya Pak ya, ada Ya, hujan, banjir, dan juga polusi gitu Polusi Pak. Lalu udara. bagaimana kesiapan infrastruktur pendukungnya Pak, seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan untuk menyambut HUT kemerdekaan di IKN ini? Apakah sudah siap untuk membantu pelaksanaannya Ya. Pak? Ya, secara umum kalau kita lihat koordinasi dengan pemerintah daerah terutama ya, untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan bisa dikatakan sudah cukup memadai. Nah, yang jadi catatan ada dua justru. Pertama adalah infrastruktur jalannya ya, yaitu jalan terutama dari Balikpapan ke IKN Nusantara. Ini tentu kita harapkan dengan selesainya kemarin jalan tol dan juga jembatan bisa dapat segera difungsikan. Dan yang kedua yang tidak kalah penting terutama transportasi. Kalau kita bicara konsep awalnya adalah seluruh kendaraan yang masuk ke kawasan Nusantara harus ramah lingkungan ya, terutama menggunakan kendaraan listrik. Nah, tentu ini perlu ada area parkir khusus nanti itu. Saya membayangkan tamu dari luar Nusantara, umpamanya dari Balikpapan, Samarinda, begitu masuk ke kawasan zona 1 atau KIPP, kendaraan yang non listrik tadi itu harus parkir. Nah, di dalam kawasan Nusantara perlu ada semacam bis feeder untuk mengantar ke kawasan upacara termasuk ke kawasan Sumbu Kebangsaan. Ini yang menurut saya perlu persiapan matang karena pertimbangan utamanya adalah terutama jalannya, dan yang kedua adalah area parkir, dan tentu adalah dukungan transportasi listrik terutamanya, kendaraan bis listrik yang memasuki kawasan Nusantara. Ini kira-kira yang saya harapkan dalam waktu 1 minggu ke depan sudah benar-benar siap ya, karena harus segera dioperasionalkan dengan mulai datangnya beberapa tamu dari Jakarta terutama. Kira-kira itu catatannya. Pak Nirwono, kalau tadi kita sudah membahas kesiapan untuk HUT kemerdekaan di sana, kemudian sejauh ini seperti apa pemerintah telah melibatkan masyarakat lokal di sekitar IKN dalam proses pembangunan IKN ini sendiri, Pak Nirwono, dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas lokal di sekitar wilayah IKN? Betul, ada 3 masalah nih Mbak Cica yang jadi catatan kami terutama untuk masyarakat lokal ya, terutama ini Mas Arief. 1, memastikan bahwa warga lokal tidak akan digusur. Ya. Nah, ini berarti perlu penataan ulang kawasan di sekitarnya. Jadi yang ditata tidak hanya di KIPP-nya saja, kawasan inti pusat pemerintahan, tapi bagaimana umpamanya yang terdekat itu desa Sepaku ya, yang juga ikut ditata kawasan desanya, tetapi kawasan desa yang modern, sehingga apa? Dia nanti ditatanya setara dengan kawasan KIPP-nya tadi. Jadi jangan sampai timpang ya antara penataan di desa Sepaku dengan di kawasan inti pusat pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi dengan tidak akan digusur berarti harus pastikan dulu bagaimana terutama sertifikat lahannya ya. Jadi kepemilikan lahan harus benar-benar dipastikan supaya mereka tidak akan digusur. Kalau mereka sudah punya sertifikat kan lebih aman ini tentunya. Ketiga, terutama SDM ini, bagaimana kualitas SDM masyarakat di sekitar IKN itu juga dapat terserap dalam pembangunan konstruksi di IKN. Termasuk nanti kalau sudah mulai beroperasi kantor pemerintahan misalnya. Jangan sampai justru masyarakat lokal menjadi penonton nih Mbak Cica ya. Dengan semakin seringnya, dengan semakin masifnya pembangunan tadi, justru kita berharap warga lokal itu sebagai pelaku utama dalam kegiatan konstruksi, kegiatan pengelolaan kotanya, ini penting sekali. Kira-kira itu. Ya baik, berarti pembangunan pun juga harus melibatkan masyarakat dan komunitas lokal ya Pak ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, kita balik ke terkait dengan perpindahan ASN nih Pak. Kalau menurut Bapak Pak, apakah perpindahan ASN ke IKN pada tahun depan ini sudah dipersiapkan dengan matang nih Pak, baik dari segi logistik maupun sosialisasi kepada para ASN. Mengingat saat ini banyak sekali informasi bahwa ini terkesan terburu-buru nih Pak untuk berpindah ke IKN Pak. Ya betul, ini sebenarnya ada 3 yang menurut saya juga perlu dipastikan oleh pemerintah sekarang dan terutama untuk pemerintahan baru ya. Begini, sampai dengan Desember 2024 direncanakan oleh Menpan terutama ada sekitar 6.000 ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara ya. Tetapi ini juga menjadi catatan adalah pada saat nanti setelah terutama pasca upacara kemerdekaan di Oktober nanti, apakah pusat pemerintahan baru dan pemerintahan baru nanti akan segera berkantor di Nusantara seterusnya ya. Kalau sekarang ini kan pemerintahan Pak Jokowi bisa dikatakan tanggal 8 besok ini ya sampai dengan 18 kan akan berada di Nusantara dalam persiapan 17 Agustus. Tetapi setelah itu yang jadi catatan kami
Karena pemerintahan kan baru bisa dikatakan efektif Oktober nanti pemerintahan baru. Nah ini perlu kasihan kepada ASN, jangan sampai ASN-nya tadi segera dipindahkan ke sana, tapi ternyata nanti pada pemerintahan baru, pasca Oktober nih terutama, pemerintahan masih berkantor di Jakarta. Nah ini tentu bagi ASN yang akan pindah ke sana, akan berpikir 2-3 kali untuk mau pindah ke sana. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting kan sampai dengan sekarang, Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara belum ada. Artinya, sampai dengan sekarang, pusat pemerintahan masih di Jakarta. Kegiatan pemerintahan masih di Jakarta. Bagi ASN ini juga jadi pertimbangan keseriusan untuk pemindahan tadi. Terlepas dari infrastruktur dasar kotanya kan sedang dalam proses. Belum bisa dikatakan siap 100% tadi kan. Ini juga menjadi catatan apakah sampai dengan Desember 2024 seluruh infrastruktur siap, sehingga baru tahun 2025 misalnya mereka benar-benar akan pindah secara bertahap. Ini juga menjadi catatan siapapun yang ASN akan pindah ke Nusantara. Baik, baik Pak Nirwono, bagaimana Anda melihat potensi masalah yang mungkin timbul ini dari perpindahan ASN ke IKN, seperti misalnya adaptasi terhadap lingkungan baru dan ketersediaan layanan publik. Meskipun pemerintah sudah banyak memberikan insentif seperti pembebasan pajak dan sebagainya, apakah itu bisa menjadi daya tarik tersendiri supaya ASN ini semangat ini pindah ke IKN? Ya, yang perlu menjadi catatan adalah ini kan tidak sekedar pindah ya, jadi ada tahapan beradaptasi ya antara para pendatang dengan warga lokal yang kalau dalam jangka panjang perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi semacam pergesekan ya antara pendatang dengan warga dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Ini juga menjadi catatan karena kalau kita bicara sebuah kota, transformasi budaya kemudian adaptasi ini perlu waktu secara alami. Tidak bisa secara instan kemudian mereka membaur ya. Ada proses-proses yang harus dilalui secara alami sehingga mereka menjadi satu kesatuan warga kota IKN ya, dalam hal ini Nusantara. Itu yang pertama. Kedua, yang tidak kalah penting tadi itu fasilitas yang disediakan di Nusantara sendiri harus segera dilengkapi ya. Kalau kita lihat secara umum ini kan masih dalam tahap persiapan, belum dalam arti benar-benar siap semuanya. Ini juga perlu proses waktu terutama penyiapan fasilitas pendukung. Apakah sampai dengan 2025 bahkan sampai 2029 misalnya seluruh fasilitas tadi benar-benar sudah siap sehingga seluruh elemen pemerintahan bisa pindah seluruhnya. Karena bagi ASN yang pindah, kalau tidak ada pergerakan signifikan pemindahan ibu kota, lama-lama mereka juga akan malas ya. Mereka akan justru berpikir ini serius pindah apa tidak. Kalau tidak ada segera dalam hal ini kesiapan secara keseluruhan infrastruktur kotanya. Ketiga yang tidak kalah penting, secara teknis kan kita belum melihat dengan jelas ya sikap dari pemerintah baru nanti itu apakah akan mengoptimalkan pembangunan IKN, apakah benar-benar akan pindah semuanya ke IKN atau tidak. Karena ini berpengaruh terhadap tadi ASN yang akan dipindahkan ke Nusantara. Ya, Pak Nirwono, lalu bagaimana Pak pandangan Bapak tentang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan IKN, Pak? Apakah ada hambatan komunikasi atau regulasi yang signifikan nih, Pak? Ya, secara umum kalau kita lihat koordinasi antara pemerintah pusat, badan otorita terutama, dengan pemerintah daerah ya, terutama pemerintah provinsi Kaltim dan pemerintah kota kabupaten di sekitar Nusantara cukup berjalan dengan baik ya. Tetapi ada 3 catatan sebenarnya. Yang pertama adalah saya belum melihat ya dampak dari pembangunan IKN Nusantara ini terhadap terutama kota kabupaten sekitarnya ya. Bagaimana Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan misalnya atau bahkan sampai Bontang ya. Merasakan dampak positif dari pembangunan Nusantara tadi dengan adanya misalnya pengembangan SDM, kemudian pertumbuhan ekonomi baru di kota kabupaten tersebut. Terus kedua juga belum terlihat terutama dampak yang cukup signifikan terhadap provinsi yang ada di Kalimantan. Bagaimana misalnya tadi dengan pembangunan Nusantara tadi, provinsi di Kalimantan selain timur tentunya ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Utara itu terdampak pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat misalnya terhadap pulau sekitarnya, Pulau Sulawesi, Maluku sampai dengan Papua. Padahal kan tujuannya tadi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita harapkan sekali dengan sudah mulai terbangunnya infrastruktur sudah mulai terlihat, investor terutama dari nasional bahkan investor asing dapat segera masuk ke Nusantara dan beberapa pusat pertumbuhan baru di sekitar Nusantara. Baru saya katakan ada dampak positif dari pembangunan IKN nanti ke depan. Kira-kira itu catatannya.
Baik, Pak Nirwono, pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Ya, Anda, ya, apakah boleh. perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di IKN tahun ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan kesiapan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia dan menjadi legasi akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, kalau ini ceritanya harus ya, karena ini menjadi apa namanya semacam tantangan ke depan bahwa pelaksanaan 17 Agustus 2024 di kota Nusantara IKN ini menjadi milestone pertama. Jadi tonggak awal dari tahap 1 pembangunan IKN yang terbagi menjadi 5 tahap. Ini tahap pertama 2022-2024. Nah, tonggaknya adalah di 17 Agustus 2024 nanti. Persoalannya adalah dengan adanya tonggak awal tadi, pelaksanaan upacara kita harapkan berjalan sukses, bagaimana kelanjutan di tahap kedua di 2025 sampai 2029, di mana ini tugasnya dari pemerintah baru nanti untuk dalam tanda petik nih ya, melanjutkan pembangunan IKN Nusantara ya. Karena cita-citanya kan masih tahun 2045 nih Mas Arief ya. Kalau kita lihat kotanya berhasil itu baru 2045. Ini baru tahap pertama yang selesai. Nah, bagaimana nanti keseriusan di tahap kedua sehingga ada kelanjutan keberhasilan setelah terutama pelaksanaan upacara kemerdekaan. Jadi jangan sekedar seremonial ya. Sekedar seremonial upacara selesai, tetapi setelah itu tidak ada kejelasan kelanjutan dari pembangunan tahap kedua yang sebenarnya sudah masuk di dalam rencana Indo Undang-Undang IKN. Ya, baik. Terima kasih Pak Nirwono Yoga sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti ke depan IKN akan terus berkembang dan juga bisa menjadi pusat provinsi, pusat ibu kota Nusantara di Indonesia ya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Terima kasih Pak Nirwono. Ya, Selamat terima kasih pagi, Mas sehat Arief, selalu, Bapak. Selamat pagi semuanya.